Universitas Mula Warman, program studi peternakan Fakultas Pertanian. Saat ini saya mengajar di prodi peternakan. Saya merupakan lulusan sarjana dan magister di Institut Pertanian Bogor dengan jurusan Ilmu Nutrisi dan Pakan, di mana bidang keahlian saya saat ini adalah hijauan pakan ternak, dan saya diamanahi untuk mengampu mata kuliah mengenai hijauan, ilmu tanaman pakan, dan manajemen pasturan. Untuk unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran dapat disaksikan pada video selanjutnya. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang teman-teman semua. Hari ini kita akan masuk ke mata kuliah di semester saat ini, yaitu adalah ilmu tanaman pakan. Jadi di sini pada semester saat ini kita akan mempelajari apa itu tanaman pakan. Nah, untuk mata kuliah ini, pertama kita berkenalan dulu dengan mata kuliah ini. Jadi mata kuliah ini memiliki identitas sebagai mata kuliah ilmu tanaman pakan dan merupakan mata kuliah wajib dengan kode 19030404603W023, di mana di semester 2 ini kalian akan belajar mengenai berbagai jenis tanaman pakan dan bagaimana budidayanya. Di sini ada tim, kami adalah saya sendiri, Adila, kemudian ada Profesor Tovan dan Pak Ardiansa. Kemudian deskripsi mata kuliah ini, pertama pada nanti kita akan mempelajari pertama adalah jenis-jenis tanamannya, kemudian faktor apa saja sih yang mempengaruhi pertumbuhan dari tanaman pakan itu. Lalu yang ketiga kita akan mempelajari bagaimana cara budidayanya. Dan keempat, bagaimana untuk mengawetkannya, karena ternyata tanaman pakan ini memiliki sifat yang unik. Apa aja sifatnya nanti kita akan bahas di dalam mata kuliah kita ini. Kemudian terakhir adalah teknologi-teknologi terbaru dari penelitian-penelitian yang telah dilaksanakan pada tema ilmu tanaman pakan ini. Kemudian, nah, bagaimana dalam teknik pembelajaran dari mata kuliah ini? Yang pertama adalah kita secara sinkronus, yaitu penyampaian secara langsung seperti yang kita lakukan saat ini adalah dengan ceramah. Kemudian kita ada diskusi interaktif, dan terakhir ada case method. Nah, case method ini maksudnya kita belajar tentang apa masalah yang ada di lapangan. Nanti kita ada praktikum. Nah, nanti kita praktikum ini akan mempelajari, kita akan turun lapang. Kita akan menganalisis ada apa sih di lapangan ini terjadi pada suatu kebun rumput kah ataukah padang pembaraan. Seperti itu, supaya memperkaya pengetahuan teman-teman semua ketika nanti setelah mendapatkan mata kuliah ini. Nah, apa saja capaian pembelajaran dari mata kuliah ini? Jadi setelah mendapatkan mata kuliah ini, teman-teman semua kami harapkan pertama dapat menjelaskan konsep dan peran manfaat dari jenis-jenis tanaman pakan. Itu apa saja sih, bagaimana pemanfaatannya untuk di lapangan. Kemudian bisa membedakan jenisnya. Nah, kan pada tahu kan tanaman pakan hanya adalah rumput, padahal tanaman pakan itu banyak sekali. Nah, jenis-jenisnya itu juga berbeda-beda. Ada satu rumput kok mirip, tapi sebenarnya itu berbeda jenis. Nah, itu nanti kami mengharapkan kalian mampu membedakan ini jenis A, ini jenis B, namanya seperti ini, kayak gitu. Kemudian dapat menguraikan hubungan dari faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhannya. Dan terakhir adalah menjelaskan perkembangan teknologi di bidang tanaman, karena banyak sekali teknologi yang digunakan untuk meningkatkan produksi dari si tanaman tersebut. Nah, bagaimana penilaiannya? Tentu dong, mata kuliah kita pengen mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, untuk penilaian dalam mata kuliah ini, di mana UTS nilai kalian itu akan diambil sebesar 20%, lalu UAS 40%, ada nilai afektif. Afektif ini adalah keaktifan kalian selama dalam pembelajaran, itu bagaimana? Itu ada nilai 10%. Kemudian ada nilai praktikum 20%, dan terakhir ada nilai kuis. Jadi nanti mungkin dari penyampaian 3
3 sampai 4 materi, kita ada dari 1 bulan, ya, untuk setiap dosen. Nah, nilainya adalah 10% dan total ini akan menjadi 100%. Nah, berikut jadwal perkuliahan kita selama 1 semester. Karena 1 semester ini terdiri dari 16 pertemuan. 2 pertemuan adalah untuk UTS dan UAS. Jadi ada 7 materi pertemuan kita di sebelum UTS dan 7 materi di sebelum UAS. Nah, di sini kalian bisa melihat dosen-dosen yang mengampu tema-tema mata ajar dari mata kuliah ini. Nah, dari tema-tema ini diampu oleh masing-masing. Ada saya, Pak Tovan dan Pak Adiansyah di sini. Jadi nanti kalian akan bertemu kami semua dengan tema-tema yang berbeda-beda. Ya, ini sudah dibagi dengan secara jelas. Jadi kalian nanti bisa berkoordinasi saat pertemuan selanjutnya. Kita pergantian terus. Kemudian kontrak perkuliahan. Nah, ini diharapkan kita berkomitmen bersama karena jalannya perkuliahan bisa dengan tertib. Ini adanya komitmen antara saya sebagai dosen dan teman-teman sebagai mahasiswa. Jadi pertama diharapkan mahasiswa untuk selalu berpenampilan yang sopan. Di mana kami mengharapkan berpakaian dengan baik seperti memakai kemeja atau berkaos berkerah, kemudian mengikuti perkuliahan dan tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa mengganggu kelancaran selama dalam perkuliahan. Kemudian keterlambatan kita sepakat maksimal 15 menit. Kemudian terakhir adalah mahasiswa wajib hadir. Nah, ini minimal adalah 80%. Jadi jika teman-teman semua ada izin, entah sakit atau ada keperluan, itu hanya boleh 20% dari 16 kali kita pertemuan. Jadi kisaran 1 kali pertemuan di setiap 7 pertemuan. Itu silahkan dimanfaatkan. Memang jika ada keperluan itu dimanfaatkan 20%. Tapi untuk praktikum di sini saya tekankan praktikum itu wajib diikuti selama 100%. Artinya seluruh kegiatan praktikum wajib diikuti. Silakan konfirmasi jika memang sangat-sangat mendesak untuk tidak dapat praktikum, bisa dilakukan pengganti. Seperti itu, bagaimana? Sepakat dengan kontrak kita? Sepakat. Oke, terima kasih atas kesepakatannya. Nah, quote dari saya untuk hari ini supaya teman-teman semua bersemangat. Belajarlah dari rumput yang senantiasa hidup di mana saja. Kenapa? Karena rumput itu di lahan yang sangat miskin saja bisa hidup, apalagi kita sebagai manusia harus bisa beradaptasi. Karena hidup ini keras dan kita tetap harus semangat. Adalah peran dan pemanfaatan hijauan atau tanaman pakan. Nah, kita belajar dulu. Nah, mungkin teman-teman di sini kan masih belum familiar dengan tanaman pakan. Ada yang tahu bedanya antara gambar yang satu, yang sebelah kiri dengan sebelah kanan? Kira-kira ini termasuk tanaman apa ya? Ada yang tahu? Yang sebelah kiri apa coba? Iya, benar. Maksudnya sebelah kiri, maksudnya apa? Bukan aku. Ya, betul. Yang sebelah sana? Rumput. Baik, betul sekali, ini adalah rumput. Yang sebelah kiri, yang sebelah sana adalah legume. Nah, kedua ini dinamakan dengan hijauan. Ya, betul sekali. Jadi tanaman pakan ternak itu dua ini. Nah, cuman apakah hanya dua jenis ini, Bu? Tidak, ternyata banyak sekali. Legume itu banyak sekali isinya. Ada yang bentuknya pohon, ada yang bentuknya menjalar. Kemudian rumput itu juga kita akan kelompokkan lagi. Ada yang untuk pengembalaan, ada juga yang untuk di kebun potong atau kebun rumput. Nah, itu nanti ada lagi jenis-jenisnya atau karakteristiknya. Nah, kita akan belajar di sini lebih mendalam tentang dua tanaman ini. Jadi kelompok besar perlu diingat teman-teman semua, legume dan rumput. Apa sih yang membedakan mereka? Basicnya yang membedakan itu adalah protein.
Karena tanaman pakan itu memiliki protein yang berbeda. Rumput ini biasanya kisarannya adalah 8% dari kandungannya. Nah, sedangkan namanya legum itu memiliki protein yang lebih tinggi, yaitu kisaran 12%. Ada juga yang sampai 20%. Tapi uniknya saat ini ya, karena kan perkembangan penelitian itu sudah lebih maju dengan teknologi, jadi ada teknologi yang bisa membuat rumput memiliki protein yang setara dengan legum. Nah, sekarang ada di pasaran itu varietas-varietas yang tinggi akan protein dengan melakukan yang namanya mutasi genetik. Itu ada. Nanti kita juga akan banyak belajar dan ada banyak menggali tentang teknologi baru di tanaman. Jadi tanaman itu sebenarnya menarik kalau apalagi saat-saat sekarang ini dengan metode-metode menggunakan pendekatan nuklir. Sudah mengenai ya. Jadi ingat tadi perbedaan di sini dikarenakan adanya perbedaan protein. Nah, bagaimana latar belakangnya dari peradaan manfaat pertama? Kalian harus paham dulu tanaman pakan itu apa sih? Intinya semua jenis tanaman, entah itu rumput atau legum yang dibudidayakan untuk digunakan sebagai pakan ternak. Itu kita bilangnya adalah tanaman pakan ternak. Intinya itu dibudidayakan kemudian diberikan kepada ternak, disengaja. Nah, kemudian untuk istilahnya adalah agrotologi. Jadi ilmu yang mempelajari mengenai tanaman pakan itu adalah cabangnya agrotologi. Jadi induknya adalah ilmu nutrisi. Ilmu nutrisi nanti akan dibagi lagi. Ada yang lebih ke tanaman, itu namanya agrotologi. Kemudian ada yang ke nutrisinya. Entahkah itu nanti mempelajari tentang pencernaan dari ruminansia, kemudian bagaimana konsumsinya, itu nanti namanya nutrisi. Nanti kalau lebih dilengkapkan itu adalah ke agrotologi, apalagi tanaman. Kemudian apakah peran manfaat dari si hijau ini tadi, entah legum atau rumput? Ini yang pertama adalah sumber nutrisi khususnya untuk ruminansia. Betul. Ruminansia ini sangat tergantung kepada yang namanya hijauan. Dia makanan utamanya adalah hijauan, entah rumput ataupun legum. Kemudian sebagai pengisi paru ternak ruminansia. Kenapa seperti itu? Jadi rumen itu perlu namanya bahan pengisi, namanya baleginase. Jadi supaya dia ini merasa kenyang, full, itu perlu bahan pakan yang bersifatnya bulky, mengisi perut. Nah, di situ baru si mikroba di dalam rumen ini melakukan fermentasi dan ada kontrol di mana ternak ini akan berhenti makan karena perutnya terasa penuh. Coba kalian lihat, namanya rumput dan legum ini kan kalau dia masih basah betul-betul mengembang gitu, balik seperti itu. Nah, itulah yang kita butuhkan untuk mengisi perut dari si ruminansia. Kemudian ada untuk konservasi tanah. Ini dibutuhkan untuk mengkonservasi lahan biasanya. Misalnya kayak di pasca tambang atau tanah-tanah yang kritis. Coba deh, yang tumbuh biasanya paling duluan apa? Rumput. Nah, itulah dia sebagai konservasi tanah untuk membuat tanah itu kalau kalian lihat seperti gambar, nah rumput itu bisa membuat dia menjadi hijau kembali, ya, membalikan fungsi tanahnya. Kemudian sebagai tanaman pioner, nah karena dia bisa menjadi tumbuh sebagai tanaman pertama ketika setelah adanya bencana atau apa. Nah, kemudian tanaman penutup tanah atau cover crop ini membuat menutupi seluruh bagian tanah, entahkah di lahan-lahan yang memang terbuka. Ini tujuan dari si hijauan tadi, karena dia memang survive-nya sangat baik untuk mengkonservasi, memperbaiki dari struktur tanah. Itulah peran dari rumput. Nah, untuk materi selanjutnya, ini adalah jenis tanaman pakan. Tadi sudah utamanya adalah rumput dan legum. Kemudian
dan ini adalah untuk pada pastura. Jadi pastura maksudnya adalah ternak-ternak yang digembalakan, dia yang dilepas liarkan. Sedangkan kalau untuk kebun potong ini biasanya ternak-ternak yang di kandang, gitu ya. Nah, bedanya bagaimana? Bisa dilihat. Jadi di kedua gambar di sini ya adalah jenis tanaman pakan yang berbeda atau jenis rumput yang berbeda. Satu yang sebelah sini adalah jenis rumput potong, yang di sana adalah jenis rumput pengembalaan. Nah, rumput potong itu memiliki ciri-ciri dia biasanya mempunyai tinggi yang lebih dari 1 meter. Dia itu tinggi, kemudian bentuknya lebih kokoh. Sedangkan kalau untuk pengembalaan ini biasanya dia tumbuhnya menjalar, gitu ya. Karena di pengembalaan itu kita butuhnya adalah hijauan-hijauan yang akan injakan. Sedangkan kalau di rumput potong itu kita memerlukan hijauan atau rumput yang tahan ataupun yang memiliki produksi biomasa yang banyak. Biasanya dia seperti rumput gajah, rumput raja, itu kan bedanya mereka memiliki batang yang besar, kokoh, berdirinya tegak. Nah, sedangkan kalau yang di pada pengembalaan ini adalah yang menjalar, dia menutupi, sifatnya adalah menutupi tanah. Nah, yang tadi peran atau manfaatnya itu adalah di cover crop, karena akan menutupi dari tanah pada pengembalaan untuk memperbaiki yang sebenarnya jadi dua fungsinya. Jadi beda yang jenisnya, ketika cover crop akan dipakai yang menjalar. Sedangkan untuk rumput potong ini lebih ke kebun rumput, gitu ya. Banyak nanti jenisnya macam-macam, tapi perlu diingat tadi karakteristiknya dua itu. Kemudian untuk leguminosa-nya bagaimana? Nah, pengelompokannya biasanya adalah legum yang ada pohon atau perdu. Maksudnya di sini adalah biasanya kita lihat ada yang memang tinggi, pohon berkayu gitu, sampai tinggi. Dia ada juga yang memang dia bisa rata-rata hanya sekitar, yang batangnya lebih kecil, itu namanya perdu. Nah, kemudian ada legum yang juga menjalar, dia yang menutupi tanah. Nah, ini ada di sana kaliandra, kemudian ini adalah Clitoria tenarea atau bunga telang. Nah, ini dua yang berbeda tumbuhnya. Ada yang bentuknya pohon, yang satu adalah menjalar, gitu ya. Ini bisa kalian lihat bagaimana bentukannya untuk si legum. Jadi kalau untuk yang menjalar yang seperti Clitoria ini biasanya digunakan untuk pada pengembalaan. Jadi dia dimasukkan bersamaan dengan rumput yang seperti yang tadi adalah decumbens, yang area decumbens atau DD kenalnya itu terkenal pada pengembalaan yang tahan terhadap tanah yang miskin hara, kemudian terhadap injakan yang intens oleh sapi, itu decumbens sangat dianjurkan. Dan salah satunya, satu lagi adalah ternaknya ini dia punya dua fungsi. Kalau di luar negeri, Clitoria ternaknya ini ternyata untuk obat kanker pada organ reproduksi wanita, gitu. Makanya dia ada Clitoria ternaknya. Jadi dia si metabolisme sekundernya pada bunganya yang umum ini ternyata punya antioksidan yang bagus untuk mencegah kanker atau penyakit-penyakit yang ada di dalam saluran reproduksi khususnya wanita. Dan banyak sekali sudah jurnal-jurnal internasional yang membahas tentang keunggulan ternaknya ini. Mungkin nanti kalau dari teman-teman tertarik bisa memperdalamnya, ya. Nah, sedangkan yang satu lagi ini adalah kaliandra, atau di kita sering mungkin makan makanan botol, tahu di dalamnya ada apa itu? Itu lamtoro. Nah, lamtoro itu termasuk legum. Jadi jangan salah, ada beberapa memang yang kita bilang legum itu ada di sekitaran kita, walaupun kita tidak sadar ya. Misalnya yang termasuk daunnya bisa kita gunakan sebagai pakan, sedangkan bijinya itu digunakan menjadi makanan kita.
itu kan sering tuh digunakan. Nah, itu sebenarnya adalah termasuk dalam leguminusa yang digunakan untuk makan. Nah, kemudian tadi kan sudah dibedakan nih berdasarkan rumput dan legum. Kemudian secara ilmiahnya tanaman ini juga bisa dibedakan menjadi tanaman C3 dan C4. Yang maksudnya C3 C4 ini apa Bu? C3 C4 ini maksudnya adalah tanaman yang menghasilkan senyawa yang karbon 3 karbon dengan 4 karbon. Nanti bedanya adalah bagaimana mereka menyusun dari struktur tubuhnya. Ada yang akan protein, yang satu akan tinggi serat, gitu ya. Perbedaan pada proses fotosintesis yang terjadi di dalam daun. Nah, seperti ini di C3 ada dia ada ini rubisco, kemudian masuk ke dalam siklus Calvin. Nah, sedangkan kalau di C4 di situ ada dia termasuk ada mesofil sel. Nah, perbedaan mereka ini ada yang satu tidak memiliki mesofil selnya berbeda bentuk, dan siklus Calvinnya ternyata berbeda tempat terjadinya, gitu ya. Ini yang membedakan tanaman C3 dan C4. Nanti relate-nya atau hubungannya adalah di satu yang lebih tinggi serat, yang satu lebih tinggi protein. Biasanya tanaman-tanamannya ada yang mesotropis dan tropis. Jadi tanaman tropis itu dikenal dengan tinggi akan serat. Tanaman subtropis itu biasanya tinggi akan protein. Nah, itulah mengapa kalau dibilang kenapa kok di sana di luar negeri diberikan makanan seperti tanaman saja kok bisa langsung tumbuh seperti itu. Ternyata beda tanamannya, dia jenisnya beda. Mereka di sana itu C4, kita ini C3, gitu ya, yang tinggi serat. Jadi ya itulah, kita banyak harus mengejar kebutuhan protein dari sumber yang lain. Gitu. Nah, bagaimana perbedaannya lagi? Perbedaan itu kan tadi saya bilang ada di dalam daun karena terkait dengan proses fotosintesis. Nah, di sini bisa kalian lihat perbedaannya. Ada dari bentuk mesofil dan dari sel seludar pembuluhnya. Dari mesofilnya bisa kalian lihat di situ ada bentuknya seperti perisai atau perisade bilangnya. Nah, kalau di C3 ini bentuknya seperti squash. Jadi beda mereka untuk menangkap dari sinar matahari dan air dalam proses dari fotosintesis. Di sini yang membedakan untuk tanaman-tanaman C3 dan C4 menghasilkan dari bahan makanan yang digunakan. Baik, tadi sudah materi yang saya sampaikan mengenai peran dan manfaat serta jenis tanaman pakan. Mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya? Saya buka forum, silakan. Oke, baik, ada 3 pertanyaan. Siapa dulu nih? Mungkin Cindy dulu ya, silakan. Bu, saya izin bertanya. Jadi kan saya baru dengar nih kalau ternyata ada rumput sama legum. Nah, itu gimana cara membedakan rumput sama legum dengan kasat mata gitu? Oke, baik. Kalau di lapangan antara rumput dan legum lebih mudahnya, gitu ya. Jadi kalau rumput ini biasanya kita melihat dari bentuk daun. Coba deh lihat bentuk daunnya ya. Jadi kalau rumput itu biasanya memiliki daun yang tipis dan meruncing. Dia punya daun yang bentuknya runcing, gitu ya, di ujung dari daunnya. Sedangkan kalau legum ini biasanya adalah memiliki daun yang bentuknya bulat-bulat. Jadi daunnya legum itu ada yang namanya trifoliate, jadi dia punya kelompok ada 3, ada yang cuma juga tunggal gitu. Jadi berbeda. Nah, sedangkan kalau bentuknya dari rumput ini tadi bentuknya seperti perisai gitu. Dan dia meruncing di bagian ujung. Nah, itu inti dari kalau kalian lebih mudahnya untuk membedakan antara rumput dengan legum. Ketika nanti jalan-jalan deh, yang mana rumput yang mana legum, lihat saja dari bentuk daun. Kemudian biasanya bentuk bunga.
Kalau bentuk bunga dari rumput ini kadang dia bentuknya menjari. Jadi kalau kalian lihat bentuknya seperti ini. Jadi dia akan seperti apa ya? Jari-jari manusia, ada yang seperti ini. Jadi dia bentuknya lurus ke atas, ada yang bentuk satu lurus ke atas panjang. Terus kemudian ada juga yang menjadi satu, baru ada di cabang-cabangnya. Nah, sedangkan kalau di Lego itu bentuknya bunga berwarna-warni. Sedangkan kalau di rumput itu biasanya bentuknya atau warnanya ini hanya satu, misalnya kuning saja atau agak kecoklatan seperti itu. Kalau di Lego ini warna-warni, ada warna ungu, ada yang warna merah, kemudian ada yang warna kuning. Nah, itu beda-beda. Jadi lebih bervariasi warna daripada si rumput. Bisa dari dua itu kalau kalian mau bedain antara rumput atau Lego. Oke, jelas ya? Bisa dicoba nanti sambil pulang, dilihat-lihat kiri kanan ini Lego atau bukan ya, atau bukan ya, seperti itu. Ayo, kemudian pertanyaan kedua dari siapa? Oh ya, saudara Venus, silakan. Saya ingin bertanya, jika kita ingin membuka sebuah ladang pengembangan itu lebih baik kita menanam yang kurang itu yang mana, legume atau rumputan? Oke, baik. Jadi gini, ketika memang mau membuat ladang pembalaan khususnya ini, kita biasanya menggunakan legume dulu. Jadi kita masukin legume karena legume ini lebih rentan diserang oleh rumput. Karena rumput itu, tadi kan saya sudah bilang kalau rumput ini bisa hidup di mana saja. Survive-nya hebat sekali di lahan miskin apapun dia bisa survive. Jadi sedangkan legume ini tidak, dia butuh yang namanya persiapan lahan yang lebih baik. Entahkah dia diberikan pupuk dulu atau pengolahan, baru si legume ini bisa masuk. Jadi ketika kita mau bikin ladang pengembalaan atau pastura itu masukkanlah legume dulu. Jadi legume dulu kalian tanam, nanti di sela-sela antara legume barulah masukkan rumput. Ketika memang kapan rumput ini masuk? Ketika si legume ini sudah bisa hidup dengan baik, misalnya dia sudah mulai menyebar. Nah, sela-sela yang kosong baru tanami dengan rumput. Karena rumput ini sifatnya adalah invasif atau menyerang. Dia bisa lebih cepat untuk menguasai lahan. Nah, makanya legume ini harus duluan supaya survive lebih awal. Ketika memang tanaman itu ya, ketika dia sudah lebih tua atau lebih besar duluan, dia bisa bertahan dari tanaman yang baru masuk. Seperti rumput, dia ini kecil-kecil cabai rawit. Jadi masuk pun dia cepat menyebar. Jadi makanya disarankan adalah legume seperti itu. Baik. Terima kasih, Nus. Kemudian pertanyaan ketiga, ya dari saudara ya. Dan di Kalimantan ini banyak lahan yang sama Ya. untuk jenis legume atau jenis rumput apa yang bagus untuk ditanam dulu untuk sebagai untuk tahan apa dulu. Oke, baik. Betul. Kita di Kalimantan Timur ini kan terkenalnya dengan lahan pasca tambang dan banyak sekali di perusahaan itu mengupayakan adalah keternakan di pasca tambang dan memang menjadi ciri khas kita. Pasca tambang ini kita adalah open pit, jadi enak untuk dikembangkan menjadi peternakan. Di kita karakteristiknya dulu pertama. Karakteristik tanah di pasca tambang itu adalah miskin sekali dan hampir tidak ada tanaman yang bisa tumbuh karena di dalam tanahnya tidak bisa menyimpan yang namanya si benih dari tanaman. Jadi harus kita yang masukkan. Sama seperti tadi, namanya konsep dari pasca tambang ini adalah kita pengembalaan biasanya ya yang diterapkan. Jadi kita ambil adalah tanaman leguminosa yang bersifat menjalar atau digolongkan menjadi cover crop. Jadi kita mengambil leguminosa yang digolongkan sebagai cover crop atau penutup tanah. Itu dulu yang pertama kita ambil. Tapi yang paling awal adalah kita mengolah tanah dulu. Jadi olah tanahnya baru ambil legume yang termasuk kepada cover crop. Contohnya tadi isi tanaman itu boleh, kemudian Desmodium itu bisa. Pokoknya yang menjalar, karena yang menjalar ini biasanya menutupi tanah. Tanah di pasca tambang itu kan dia mudah
sekali terpapar oleh air, kemudian sinar matahari, jadi kondisi dalamnya itu sangat panas, kemudian organisme itu tidak bisa tumbuh. Nah, jadi dengan yang ada cover crop ini bisa membuat kondisi atau lingkungan mikroklimatis itu menjadi ideal supaya ada siklus dari komposisi organik tanah. Nah, kemudian si legume ini kan punya salah satu keunggulannya adalah dia bisa memfiksasi nitrogen karena dia ada bintil-bintil akar. Nah, itu yang akan bantu mengimprove atau meningkatkan kondisi lahan. Barulah tanam yang namanya rumput, karena rumput kan sulfannya lebih besar. Nah, gitu. Jadi kalau dari pengamatan kita selama ini dilakukan dengan perusahaan-perusahaan tambang adalah kita memasukkan leguminosa itu untuk kondisi conditioning dari lahannya sekalian, karena dia punya dua manfaat bagiannya. Gitu. Barulah rumput dimasukkan. Gitu. Dari pengalaman-pengalaman yang sudah kita lakukan di mitra-mitra yang ada di Aceh Tambang yang ada di kita. Baik, mungkin ada lagi atau sudah? Oke, terima kasih. Berarti kalau sudah tidak ada lagi pertanyaan, semoga apa yang dijelaskan bisa ditangkap oleh teman-teman semua. Biasanya praktikum kita adalah mencari jenis-jenis baru rumput atau lego. Jadi monggo kalau nanti jalan-jalan siapa tahu ada untuk mengidentifikasi. Nanti untuk materi praktikum nanti kita ada lagi. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.